Rahasia pergerakan PKI sebelum meletusnya G30S. Peristiwa pemberontakan Madiun tahun 1948 merupakan pukulan berat bagi Partai Komunis Indonesia. Meski tidak semua tokoh sentral PKI mendukung pemberontakan tersebut, tetapi imbasnya membuat seluruh tubuh organisasi PKI sekarat. Baru beberapa bulan, partai yang baru dipukul secara politik dan fisik menyusul peristiwa Madiun tahun 1948 itu kembali berhadapan dengan represi. Pada pertengahan Agustus, ribuan pemimpin dan kader partai ditangkap di Medan dan Jakarta. Ini terjadi setelah serangan terhadap sebuah kantor polisi di Tanjung Priok oleh gerombolan yang mengenakan simbol palu arit. Sekalipun pemimpin partai membuat pernyataan tidak terlibat dalam serangan itu, pemerintah Sukiman tetap mengirim aparat untuk mengejar kaum komunis. Aidit bersama Lukman dan Nyoto masih beruntung karena lolos dari eksekusi terhadap orang-orang PKI sebagai bagian dari penyelesaian tragedi di Madiun. Seakan kehilangan induk, karena tokoh-tokoh penting PKI banyak yang dieksekusi pemerintah, Aidit, Lukman, dan Nyoto menempa diri menjadi tokoh partai yang hebat. Mereka diam-diam memperluas jaringan PKI di Jakarta dengan cara menyamar agar tetap berada di bawah radar. Aidit dan Lukman bahkan pernah dikabarkan kabur ke Medan atau China ketika pemerintah masih alergi dengan komunisme. Padahal, mereka diduga kuat tetap berada di Jakarta, hanya berpindah-pindah tempat dan hidup dengan menyamar. Di tengah kondisi partai yang terpuruk, muncul nama Dipa Nusantara Aidit, Muhammad Hatta Lukman, dan Nyoto. Tiga tokoh inilah yang membangkitkan PKI dari keterpurukan usai tragedi Madiun. DN Aidit, MH Lukman, dan Nyoto bahkan disebut-sebut sebagai The Three Musketeer yang menjadi trisula PKI. Ketiganya adalah pucuk pimpinan PKI sejak tahun 1950-an yang merehabilitasi PKI hingga menjelma menjadi partai komunis terbesar ketiga di dunia setelah RRC dan Uni Soviet. Perjuangan DN Aidit, MH Lukman, dan Nyoto terbayar ketika mereka berhasil mengambil alih kepemimpinan partai pada tahun 1951. Dalam kepemimpinan baru PKI, Aidit menjabat sebagai Sekretaris Jenderal, MH Lukman Wakil Sekjen 1, dan Nyoto Wakil Sekjen 2. Pada tahun 1959, istilah Sekjen dan Wakil Sekjen kemudian diubah menjadi Ketua dan Wakil Ketua. Sebagai Ketua PKI, Aidit memimpin arah gerakan politik partai secara umum, dan Lukman yang menempati jabatan Wakil Ketua 1 memimpin Front Persatuan. Sedangkan Nyoto, Wakil Ketua 2 PKI mengurusi agitasi dan propaganda. Selain berorganisasi untuk meluaskan jaringan, mereka mendirikan sekolah dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Tepat 4 tahun kemudian, September tahun 1955, PKI menempati urutan keempat dalam pemilihan umum dengan 6,1 juta suara, atau meraih 16,4% dari total suara. 2 tahun kemudian, dalam pemilihan daerah, jumlah suara untuk PKI meningkat hampir 40%, bahkan di beberapa daerah mereka mayoritas. Jumlah anggotanya yang semula hanya 4.000 orang, meningkat puluhan kali lipat. Pada tahun 1957, Aidit dengan bangga melaporkan bahwa jumlah perempuan anggota partai sudah mencapai 100.000. Pada usia 32 tahun, Aidit sudah menjadi pemimpin salah satu kekuatan politik pasca revolusi yang paling signifikan dan hidup. Apa rahasia Aidit mengubah partai yang semula terbelah ke dalam banyak faksi menjadi kekuatan politik yang solid dan andal? Pengambilalihan partai dari apa yang disebut kalangan tua oleh Aidit, Lukman, dan Nyoto pada awal tahun 1951 bukanlah proses yang mudah. Perdebatan berlangsung di tingkat pimpinan pusat sampai kader-kader daerah. Dalam berbagai kesempatan, Politbiro baru di bawah Aidit menggunakan tangan besi. Pengadilan dibentuk untuk mendisiplinkan kader yang berseberangan pandangan dengan pemimpin baru. Banyak dari mereka yang diadili, kemudian diturunkan jabatan dan status keanggotaannya, bahkan dikeluarkan dari partai. Setelah berhasil melakukan konsolidasi dengan menyatukan unsur-unsur yang setuju pada garis kebijakan baru partai, Politbiro yang dipimpin Aidit mulai membangun struktur organisasi yang ketat. Orang yang bertanggung jawab melakukan tugas berat ini adalah Sudisman. Seleksi dan sejarah masyarakat yang diajarkan di sekolah dan kursus politik milik partai tidak hanya menawarkan isi, tapi juga cara berilmu baru. Perluasan pendidikan ini dibarengi dengan berlipat gandanya kegiatan penerbitan.
Harian Rakyat, yang semula terbit terbatas untuk kader dan anggota partai, pada awal tahun 1957 sudah menjadi harian dengan tiras 60.000 eksemplar. Cabang-cabang partai mempunyai penerbitan sendiri, seperti Suara Ibu Kota di Jakarta, Suara Persatuan di Semarang, Buletin PKI Jawa Timur di Surabaya, dan Lombok Bangun di Mataram. Terjemahan karya asing ke dalam bahasa Indonesia banyak dilakukan. Di Jawa Barat, kader partai membaca karya Mao dalam bahasa Sunda. Namun elemen yang paling penting dalam konsolidasi partai adalah tumbuhnya komunitas yang berpusat pada organisasi partai. Kantor partai adalah tempat yang hidup dan para pengurusnya adalah orang yang aktif dalam komunitas. Organisasi secara konkret membantu anggota menghadapi masalah, mulai dari tekanan politik pihak lawan sampai urusan sehari-hari, seperti melahirkan dan kematian. Menurut Donald Hindley, PKI berhasil membangun komunitas-komunitas berbasis solidaritas dalam masyarakat yang penuh ketegangan dan pertentangan. Perkembangan pesat ini hampir tidak mendapat hambatan berarti. Sejak tahun 1951, Aidit menitikberatkan perjuangan partai melalui jalan parlemen. Dengan strategi Front Nasional, PKI berhasil menciptakan ruang yang memudahkan konsolidasi partai. Sepanjang tahun 1950-an, PKI praktis tidak pernah bermain di luar jalur, seperti halnya partai-partai yang bertualang dengan terlibat aksi pemberontakan di daerah-daerah, usaha puts atau persekongkolan untuk menyingkirkan pemimpin nasional. Tidak mengherankan jika Soekarno melihatnya sebagai sekutu penting untuk mengimbangi tekanan pihak militer. Semua ini berubah pada awal tahun 1960-an. Angkatan Darat dan kekuatan anti-komunis kini melihat PKI sebagai ancaman nyata. Ancaman bahwa PKI akan berhasil menguasai pemerintah melalui pemilihan umum dan perjuangan parlementer, membuat lawan politiknya diam-diam mensyukuri demokrasi terpimpin. Ketegangan sosial dan politik meningkat karena perekonomian memburuk. Para ahli psychological warfare dalam maupun luar negeri, sementara itu meramaikan suasana politik dengan desas-desus, pengacauan informasi, dan aksi subversi. PKI mulai memasuki gelanggang politik baru. Tekanan berbagai pihak membuat keputusan-keputusan penting semakin terpusat di tangan segelintir pimpinan. Jarak dengan massa mulai terasa. Komunitas yang tumbuh di sekeliling organisasi partai kini terpusat pada mobilisasi dan semakin banyak pertimbangan survival yang melandasi kebijakan partai. Buruh dilarang mogok, petani diminta menahan diri agar tidak mengambil alih lahan jika sasarannya adalah sekutu dalam Front Nasional. Jarak pemimpin dengan massa semakin terasa, sekalipun jumlah anggota partai semakin bertambah. Itu membuat PKI seperti raksasa berkaki lempung, meminjam istilah sejarawan Jacques Leclerc. Seruan Aidit untuk memperkuat barisan partai dengan menambah jumlah anggota, tidak hanya disambut oleh rakyat di kampung dan desa yang melihat PKI sebagai pintu menuju modernitas dan kemakmuran, tapi juga para pejabat dan mereka yang dalam analisis sosial PKI disebut kabir, alias kapitalis birokrat. Bagi mereka, menjadi anggota partai adalah jalan mengamankan posisi dalam birokrasi dan membangun perlindungan diri menghadapi pergulatan sosial yang kadang berlangsung keras dan penuh konflik. PKI pun tumbuh menjadi tubuh besar yang lamban dan tidak lagi tangkas menghadapi perubahan. Di tengah keadaan ini, Aidit mendengar berita tentang Dewan Jenderal yang berencana menggulingkan pemerintahan Soekarno. PKI sebagai partai sudah terlalu lamban untuk mengikuti dinamika yang berlangsung cepat. Keadaan menuntut ketangkasan politik. Ketika keputusan menentukan harus diambil dalam hitungan hari dan jam, Aidit pun terkucil dari Komite Sentral dan kawan-kawannya sendiri. Selama September tahun 1965, tidak ada lagi rapat Politbiro. Aidit bersama sejumlah pemimpin partai terseret dalam gelap politik klandestin, agen ganda, dan tipu daya. Ada yang menyebutnya pengkhianatan, ada juga yang bilang petualangan. Bagi saya, kata yang lebih tepat adalah tragedi.